Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Doakan. Maka ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ada. Siapa lagi? Ada lagi? Aira. Kenapa? Ada lagi? Ainu. Kenapa? Kita doakan untuk teman kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa bergabung bersama kelas kita untuk belajar bareng lagi. Amin. Baik, sekarang pembelajaran IPA, tapi sebelumnya Ustazah pengen tahu dulu kesiapan belajar dari kalian. Bareng-bareng kita nyanyi lagu kesiapan belajar. Kita mulai ya. Kelas 5. Siap. 5. Siap. 5. Siap. Kelas Solihin Walid, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, jalan-jalan bersama. Kelas Solihin Walid semuanya. Hebat. Ustazah bagaimana kabarnya? Siap. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar teman-teman sesama. Kami fokus, kami siap dan kami paham. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang permukaan bumi, bentuk permukaan bumi. Ada berapa bentuk permukaan bumi? Berapa? Dua. Apa saja? Airan dan dataran. Yang dataran apa saja? Lembah. Apa lagi? Gunung. Apa lagi? Daratan. Bukit. Kalau yang perairan apa? Sawah. Rawa. Pengertian dari laut apa kemarin? Situasi tempat yang luas Ya. yang ada di permukaan air. Air. Betul. Air apa? Iya, air asin. Kalau pengertian dari gunung apa kemarin? Dataran yang Dataran tinggi. Ya. 100 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, benar. Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya tentang siklus air. Ada yang tahu nggak kenapa air di permukaan bumi itu tidak pernah habis? Kenapa? Siklus air. Kenapa? Mengalami siklus air. Apa itu siklus? Air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke lapisan atmosfer lalu kembali lagi ke bumi. Ya, siklus itu berputaran. Sekarang kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan mendeskripsikan, mencari tahu apa itu pengertian dari siklus air. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus air. Dan di dalam siklus air itu ada tahap-tahapnya. Kan berputar. Itu setiap putarannya ada tahap-tahapnya. Apa saja tahapnya? Kita akan pelajari. Yang pertama, pengertian. Coba Amanda dibaca. Mengapa air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air itu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke lapisan atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Lapisan atmosfer yang tempat perubahannya cuaca itu apa? Ada yang tahu? Lapisan apa? Jadi stratosfer. Tempat pergantiannya cuaca, lapisan atmosfer itu lapisan apa? Berarti lapisan pertama? Jadi di situ tempat siklus air itu berputar. Di sana. Kemudian lanjut. Tahapan siklus air. Asia. Tahapan siklus air ini ada 4. Yang pertama dimulai dari evaporasi, kemudian dilanjutkan dengan kondensasi.
kondensasi. Setelah kondensasi itu presipitasi. Kemudian infiltrasi dan kembali lagi ke evaporasi. Jadi ini nanti perputaran. Ini. Nah, seperti ini. Ya. Terus lanjut. Jawab. Apa bisa? Apa itu evaporasi? Evaporasi itu penguapan dari air laut. Jadi nanti berasal dari sinar matahari. Matahari itu kan panas. Nanti menguap mengenai air laut. Kemudian air laut itu menguap ke atas. Penguapannya kemana? Ke lapisan atmosfer. Tapi penguapan ini ada dua. Kalau misalnya penguapannya dari air laut itu disebut evaporasi. Tapi yang kedua itu penguapan dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. yang ditanyakan? Sudah paham? Ya? Infiltrasi itu tadi setelah nanti terjadi hujan, air hujannya itu nanti turun ke bawah ke tanah meresap, resapan itu nanti disebut infiltrasi. Setelah turun hujan, airnya itu jatuh ke bawah. Di sini ada yang meresap ke tanah, itu disebut infiltrasi. Ya, sudah paham? Ya, kalau sudah kita nyanyi tentang lagu siklus air pakai nada naik beca. Tahu nadanya? Tahu? Ya, naik bener ya. 1, 2, 3. Tahu kamu bahwa air berbaruri itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah pelajari apa saja prosesnya. Siklus air dengan tahap-tahapnya. Laut sungai menguap itu evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi itu presipitasi. Meresap ke tanah disebut infiltrasi. Secara umum, proses terjadinya daur air atau siklus air di bumi terdiri dari 4 tahapan. Tahapannya yaitu penguapan, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Paham dengan videonya? Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tahu coba Ustazah pengen tahu. Di sini Ustazah punya media. Media papan siklus air itu tidak ada nama prosesnya. Di sini sudah Ustazah sediakan seperti bongkar pasang. Nanti siapa yang bisa mengurutkan setiap tahapan siklus air ini? Berarti dia sudah paham. Siapa yang bisa? Boleh dari sana? Oke, benar ya jawabannya. Tepuk tangan kenapa? Bahasa buat 5 kelompok. Yang kelompok itu terdiri dari 6 anak. Silakan, bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Yang mana? Sekarang Ustazah akan bagikan LKPD-nya. Yang pertama, kalian kan membawa kardus dan kertas Bufalo. Kemudian kertas Bufalonya itu mana Bufalo ditempel ke kardusnya. Kalian ditempel ke kardus seperti ini sebagai latar belakangnya. Ditempel gini ya. Kemudian di sini ada gambar elemennya. Kemudian hiasan yang menuliskan siklus air kan warna ini boleh kalian hias pakai pensil warna.
Kemudian setelah jatuh air hujan itu akan meresap ke tanah, disebut infiltrasi. Penguapan itu ada dari tumbuhan, disebut transpirasi. Oke, benar. Dan selesai pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Materi yang tadi sudah dipelajari itu dipelajari kembali di rumah dan pelajari juga materi untuk minggu depan. Baik, sudah. Setelah itu kalian bisa langsung istirahat. Bukan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.